Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda semua di hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik dan juga mempunyai sukacita di dalam Tuhan. Senang sekali saya dapat kembali hadir, saya Patricia Elsa, dan saya sudah bersama dengan Romo Samuel Pangestu PR, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta. Sekarang mari kita menyapa dahulu Romo Samuel. Romo, apa kabar? Baik, saya. Bagaimana Sehat ya, Romo? Ibu Elsa? Sehat selalu dalam Tuhan. Ya, amin. Saya juga Salam sehat, jumpa Romo. dengan semuanya. Ya. Baiklah, sekarang kita akan awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Samuel. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau begitu baik kepada kami, Engkau berikan segala karunia yang kami butuhkan untuk hidup di dunia ini. Terutama Engkau memberikan karunia Yesus, Raja semesta alam yang akan datang pada saat Natal nanti. Biarlah kami pada masa Advent ini mempersiapkan diri dengan baik, dengan mendengarkan firman-Mu, dengan sering ikut dalam perayaan Ekaristi sehingga kami sungguh-sungguh mampu memahami siapa Yesus kami, siapa Tuhan kami sesungguhnya. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh permenungan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kristus Raja kita akan datang. Ia diwartakan Yohanes sebagai anak domba yang dinanti-nantikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada pekan khusus Advent, kita akan membaca dan mendengarkan bersama bacaan dari kitab Yeremia bab 23 ayat 5 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana Allah telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin, ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, hanya Dia yang melakukan perbuatan ajaib. Terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 1
ayat 18 sampai dengan 24. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, pemimpin umat yang memberikan hukum kepada Musa di Sinai, datanglah dan bebaskanlah kami dengan lengan perkasa. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Samuel untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan Pekan Khusus Advent. Dan sekarang Romo Samuel akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil. Romo. Iya, Ibu Elsa yang terkasih, saya akan mulai dengan, saya teringat dengan pada saat Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Ya, kita diajak untuk semakin mengenal siapa Yesus itu sebenarnya. Ya, Yesus itu pada saat itu digambarkan bahwa Yesus adalah Raja yang merasakan kebutuhan orang banyak dan merasakan penderitaan orang lain. Yesus juga Raja yang lemah lembut. Yesus juga Raja yang mengajarkan orang banyak siapa Allah itu sesungguhnya. Itulah kurang lebih yang disampaikan pada saat kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini ingin merayakan kebesaran manusia di hadapan alam semesta. Yang dirayakan adalah kebesaran manusia, manusia yang seperti dikehendaki pencipta. Manusia yang dengan segala kebesaran martabatnya itu. Oleh karena itu, sesudah kita melihat memberi gambaran itu adalah Raja Semesta Alam, dan kita akan sudah memasuki masa Advent kan setelah itu ya. Kita menyongsong masa Advent untuk menantikan pesta kedatangan Yesus, Raja yang bakal lahir itu dari kemanusiaan yang sederhana, tapi yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan itu, yang Maha Kuasa itu. Itu gambaran bagaimana kita mempersiapkan di dalam masa Advent ini untuk menyongsong kedatangan Yesus Raja yang sungguh-sungguh sederhana sekali, bukan bentuk yang tadi yang saya gambaran Raja yang luar biasa, yang dahsyat dan sebagainya, tapi sungguh-sungguh yang sederhana, yang tapi dia sangat berkenan kepada Allah yang Maha Kuasa itu. Itu gambaran bagaimana kita akan masuk dalam, sebelum masuk dalam silsilah Yesus dan masuk juga dalam kelahiran Yesus itu. Ada kaitannya dengan silsilah Yesus juga nanti, dan juga dalam perikop kelahiran Yesus Kristus ini. Kita lihat kelahiran atau kisah kelahiran ini merupakan kelanjutan dari silsilah Yesus Kristus gitu. Kita lihat apa yang menjadi fokus utama dari perikop ini.
kita lihat bahwa dari kisah kelahiran, tempat Yesus yang sesungguhnya dalam silsilah kemesiasan melalui Yusuf itu. Yusuf itu pegang peranan. Oleh karena kalau kita baca silsilah itu, kita baca silsilah sangat jelas bahwa melalui Yusuflah Yesus dianggap sebagai anak Daud itu. Keputusan Yusuf untuk menjadikan Yesus sebagai anak Daud dengan memikul tugas sebagai ayah menurut hukum yang berlaku pada saat itu. Gitu. Jadi itu paling bagus adalah kita fokus pada hal semacam itu. Tempat Yesus dalam silsilah kemesiasan itu ditentukan juga oleh keputusan Yusuf menjadikan Yesus sebagai anak Daud, anak dia sebagai akhirnya menjadi keturunan Daud semacam itu. Itu yang sangat luar biasa, perhatian itu kita perlu perhatikan. Dan kita lihat ada ketegangan tuh antara tradisi Yahudi yang Yusuf sebagai ayah menurut hukum dan ketidaksesuaian dengan tradisi. Misalnya Yesus dikandung secara menakjubkan, jadi tidak berdasarkan relasi suami istri dan sebagainya, tapi berdasarkan satu yang menakjubkan dari Roh Kudus itu suatu keanehan kan, ketegangan juga. Kalau menurut tradisi kan harus begini. Nanti kita bisa lihat betapa ada proses itu, bagaimana Yesus menjadi keturunan Daud itu melalui keputusan Yusuf yang mau menjadi ayahnya Yesus itu. Itu sungguh-sungguh perjalanan panjang dan ada banyak tadi ada kisahkan sangat jelas ya, ada ketegangan, ada pergolakan, ada proses transformasi di mana Yusuf awalnya pasti kan nggak mau. Kita bisa lihat dia punya rencana bahwa mau menceraikan. Pasti dia terkejut kan, kok seperti itu gitu kan sebagai manusia, dan dia punya rencana untuk menceraikan Maria, dan dia pasti punya pandangan sebagai manusia biasa juga pasti punya, Maria ya mungkin tanda petik mengalami kecelakaan dan sebagainya sehingga dia hamil dan semacam itu. Dan Yusuf kan orang yang tertib dalam hukum hukum Taurat Perjanjian Lama itu. Dia pasti nggak mungkin mengambil Maria yang situasi yang dianggap seperti itu, sehingga terjadi pertentangan batin juga dalam hati itu, dan dia nggak mungkin, dan dia juga tidak mau mempermalukan Maria juga di pengadilan sebagai wanita yang dituduh macam-macam nanti semacam itu. Oleh karena itu oleh karena proses perceraian itu tidak dilakukan di pengadilan, tapi dengan keputusannya sendiri, tergantung pada inisiatif Yusuf pihak pria sendiri. Itu bisa dikutip dalam kitab Ulangan 24 ayat 1 semacam itu. Itu bagaimana seorang pria bisa memutuskan untuk tidak menikahi. Tidak menikah. Ini kan pertunangan ya. Pertunangan harus membatalkan pertunangan itu. Itu yang bagaimana terjadi proses semacam itu. Rencananya begitu, menceraikan, memutuskan pertunangan ini dengan diam-diam itu. Tapi kita lihat ada campur tangan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kelihatan dari penampakan dari utusan Allah, biasanya malaikat itu dalam mimpi. Pesannya mengatakan bahwa apa yang dikandung oleh Bunda Maria, Yesus yang dikandung Bunda Maria itu dari Roh Kudus gitu, bukan dari sesuatu yang itu. Itu bagaimana sungguh-sungguh bagi Yusuf, sungguh-sungguh dia terkejut juga dengan ada intervensi dari yang ilahi untuk karya semacam ini. Oleh karena itu dia sungguh-sungguh, akhirnya kita lihat nanti dia sungguh-sungguh melaksanakan apa yang menjadi pesan dalam mimpi itu. Dia menikah Maria dan membawa Maria nanti pada saat ke Mesir, dan bertanggung jawablah sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami itu. Nah itu gambaran bagaimana, dan kita nanti itu kisah itu sebenarnya ingin menempatkan bahwa Yesus itu punya gelar-gelar yang mau ditempelkan di statue, yang mau diberikan kepada Yesus. Ini nggak sembarangan nih. Nih raja yang lahir yang sederhana tapi yang berkenan di hadapan Allah itu nggak sembarangan. Dia punya gelar-gelar di mana
itu mencerminkan bagaimana si jati diri Yesus yang ini diwujudkan dalam kehidupan Yesus nanti kelak dan sebagainya itu. Dikatakan sangat jelas Yesus itu Mesias, itu yang tokoh yang ditunggu-tunggu, yang tokoh yang terurapi, yang ditunggu-tunggu memenuhi janji perjanjian lama itu. Dan itu tokoh yang menyelamatkan, ya, tokoh yang sungguh-sungguh menyelamatkan umat dari berbagai hal semacam itu. Misalnya kalau biasanya umat tuh merasa bahwa dibebaskan dari penjajahan macam-macam, itu pikiran-pikiran Mesias kan macam-macam kita bisa lihat. Dan yang dimaksud adalah umat dibebaskan dari dosa-dosa dan sebagainya. Dan nanti kita bisa lihat lebih lanjut. Jadi Yesus itu sebagai anak Daud karena melalui keputusan Yusuf tadi, Yesus itu disebut Yesus, maka itu Yesus dulu kan nama bayi siapa? Yesus. Yesus itu adalah artinya menyelamatkan. Menyelamatkan berarti Yesus ada sungguh menyelamatkan umat Allah dari dosa-dosanya. Itu Yesus. Gelarnya anak Daud, Yesus, terus Immanuel, Tuhan beserta kita. Itu bagi penginjil Matius dan jejak perdana sangat luar biasa kata Immanuel itu. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kita lihat Injil Matius 28, Yesus akan menyertai kita sampai hari zaman, itu kan sangat jelas, itu ungkapan yang konklusinya benar. Awalnya Immanuel, terakhir adalah aku akan menyertai kau sampai akhir zaman. Itu berarti kan dia sungguh beserta kita. Itu sangat luar biasa arti kata, atau gelar itu bagi kita semua itu. Dan akhirnya ya itu karena itulah itu terjadi dan karena Yusuf yang punya keputusan juga, kita sangat kagum pada Yesus yang bertindak sesuai dengan pemberitaan ilahi dan mengambil Maria sebagai istrinya itu. Itu kurang lebih yang mungkin yang kita bisa olah bersama itu. Iya, Romo. Jadi kalau kita baca Injil Matius tadi yang seperti Romo sampaikan, ini kelanjutan dari kalau kita baca Matius awalnya itu pertama yang kita baca kan silsilah. Silsilah yang nama-namanya itu yang keturunan siapa. Dan ini lanjutannya ya, Romo ya. Dan di sini ini salah satu perikop yang menyinggung tentang Yusuf. Karena di dalam kalau kita baca Injil kan jarang sekali, maksudnya peran Yusuf ya sangat Maria. Iya, biasanya kan Maria, ini Yusufnya di sini ditekankan sekali. Di sini disebutkan Yusuf ini anak Daud, masih ya keturunan dari Daud dan seperti itu. Lalu kita kalau bicara, apakah berarti kita mau katakan Yusuf ini memang dalam rencana Allah untuk menghadirkan Mesias bagi seluruh umat manusia? Iya, gini, kalau menurut saya gini, sementara kayak balik dulu tentang, nanti kita kembali ke situ ya, ke sana. Kalau bagi saya Injil Matius kan ini Injil Matius tercipta tanda petik ya, ditulis dan sebagainya berhadapan dengan tradisi Yahudi gitu. Mau tidak mau dia akan menyatakan ini loh Yesus itu bagian dari leluhur kita. Ini dia anak Abraham, anak Daud dan sebagainya, itu kan di sisi lain sampai begitu. Itu sungguh legitimate gitu. Artinya sungguh-sungguh diakui bahwa itu adalah memang dia orang Yahudi, dia memang orang keturunan orang-orang hebat. Gitu melalui Yusuf itu, dan dengan kata lain tadi dikatakan sangat nanti silsilahnya gitu, Yakub, Yusuf dan sebagainya yang melahirkan Yesus disebut itu suami Maria yang seperti itu di ayat 16 itu. Itu jadi gambarannya seperti itu, dan dia ditempatkan ya sebagai dia memang tokoh yang dinantikan. Tokoh yang terurapi, yang diurapi Allah, yang dinantikan. Sebagai Mesias itu ya? Gambaran itu Mesias sebagai raja yang terurapi itu. Raja yang menjadi wakil Tuhan itu di dunia ini untuk menyelamatkan umatnya gitu. Itu tuh kurang lebih gambaran gitu. Dia tokoh yang dinantikan. Oleh karena itu ada selanjutnya ada Yesus dilulukan di Yerusalem, macam-macam itu kan terjadi karena memang dia tokoh-tokoh yang dinantikan. Dan oleh karena itu kadang ini gelar yang ini hati-hati juga dengan baca Injil yang lain kan, karena gelar Mesias ini bisa dialihkan kepada politik tuh, hati-hati. Sebenarnya kan ini menyelamatkan umat Allah dari kedosaannya supaya dia menuju kepada tanah air surgawi misalnya, atau kepada Allah kembali, berbalik kepada Allah kembali.
Seperti katakan Yeremia tadi kan tercerai-berai dan sebagainya. Dan dikumpulkan kembali untuk menjadi umat Allah yang kudus itu. Karena dia kan waktu itu kan terjadi pembuangan macam-macam sehingga mereka harus dikumpulkan kembali kan sebagai yang tersisa sebenarnya itu yang Israel itu yang tersisa. Mereka kadang-kadang yang tidak kembali lagi, tidak mau dan sebagainya. Tapi ini yang menjadi cikal bakal menjadi yang seperti yang dikatakan tadi meneruskan tradisi Yahudi tadi, nenek moyang Abraham dan sebagainya. Iya. Gitu. Lalu Romo, kalau kita sekarang ke konteks sekarang Romo, sebagai umat Katolik kan kita juga jarang berdevosi, bukan jarang sih, mungkin lebih sering orang kan berdevosi kepada Bunda Maria, sih ya. Maksudnya ya doa Rosario dan macam-macam gitu ya Romo ya. Ada sih misalnya Yusuf tuh pelindung pekerja, iya, karyawan. Cuman kan hanya sekilas gitu ya. Nah sekarang kalau nggak salah ada patung yang Yusuf tidur itu ya Romo ya. Itu apa sih Romo? Paus itu yang saya tahu sih begitu ya. Paus ya kisahnya begitu. Paus punya devosi kepada Yusuf. Santo Yusuf itu sangat luar biasa. Oleh karena itu dalam doa syukur agung selalu ditambahkan Yusuf mempelainya yang suci dan sebagainya. Itu tuh sangat, menurut saya juga begitu Bu, harusnya begitu ya, supaya mungkin ada keseimbangan juga seperti itu pria dan wanita. Dan kita mendengar bahwa Paus sangat pada saat apa fungsinya devosi kepada Yusuf yang berbaring tidur ya, atau yang ada patungnya kan, patung yang tergeletak tidur seperti itu, berbaring semacam itu tidur. Nah, yang saya tahu bahwa kalau Pak Paus mengalami suatu kesulitan dengan perantaran Santo Yusuf itulah kesulitan itu akan terlewati atau teratasi dengan baik. Jadi berdevosinya juga ke Santo Yusuf. Santo Yusuf itu kalau ada persoalan yang sulit, yang susah dipecahkan ya kasih Santo Yusuf gitu, membantu untuk mendoakan, mungkin mengantar itu kepada Yesus, kepada Allah Bapa, supaya itu diurai dengan sangat baik. Pokoknya yang agak kusut-kusut gitu mungkin, atau yang susah sulit ya itu. Paus itu punya keyakinan itu, dan mungkin pasti sudah terbukti tanda petik. Kalau kan nggak mungkin ngajak orang ya. Kalau ada terbukti seperti itu pasti ya, saya merasa itu yang ya bagi saya. Nah, kita ngomong tentang Yusuf kali ya. Tuh kita kan lihat tuh bagaimana Allah itu mengubah Yusuf kan tadi yang takut, kan udahlah aku kan juga nggak bisa, aku kan orang yang sangat setia pada hukum, bagaimana orang semacam itu bisa aku menikah dengan orang semacam itu, kan nggak boleh juga melalui hukum itu kan. Ada semacam itu, dia juga harus nanti mengalami suatu hukuman dan sebagainya semacam itu kan. Itu suatu yang dia juga sangat setia pada hukum ilahi semacam itu ya, patuh pada hukum Taurat, hukum Taurat Perjanjian Lama, dan dia sangat patuh seperti orang yang sangat patuh. Tapi di satu sisi dia punya hati yang tulus juga. Iya, hati yang tulus dan tidak mau membuat orang malu. Padahal misalnya Elsa salah sama saya, tapi saya nggak bilang kamu salah ya, nggak usah. Tapi saya diam aja, kamu juga nanti udah tahu ini salahnya. Tahu gitu. Sendiri saya nggak gitu. membuka salahmu apalagi depan orang kan, kita juga nggak enak gitu. Dia tahu sama-sama tahu semacam itu. Dia biar dia tahu dan bisa bertobat sendiri atau memalu sendiri dan sebagainya semacam itu. Itu sangat luar biasa. Yang saya lihat bagaimana itu intervensi tanda petik ya. Bagaimana Allah campur tangan dalam mimpi itu. Sehingga dikatakan tadi Yusuf tertidur patung. Patung gitu, tertidur kan dalam mimpi itu pasti Tuhan berkehendak kan. Lewat malaikatnya tadi ya. Dan sebagainya berkehendak supaya memberitahu sesuatu yang benar, itu suatu yang kebenaran dan sebagainya. Itu yang diyakini bahwa Allah yang berkehendak semacam itu dalam mimpi itu. Sehingga Santo Yusuf itu melakukan apa yang dikehendaki yang ilahi itu, untuk menerima Maria sebagai istrinya itu. Karena suatu yang luar biasa kan. Pada saat itu, kalau saat sekarang aja mengalami hal seperti itu ya juga sesuatu hal yang nggak mudah gitu. Apalagi waktu saat itu ya Romo ya. Iya, bagaimana sungguh-sungguh ya. Akhirnya kan dia lakukan juga, juga karena memahami bahwa itu biarlah ya, ini semua yang aku karya Allah dan sebagainya semacam. Dan sungguh-sungguh bertanggung jawab
terjadi semacam itu, ada suatu keberanian, suatu pengorbanan, suatu yang tidak artinya tidak hukum ilahi yang tadi dikatakan sungguh-sungguh itu akhirnya juga harus diatasi juga dengan artinya cinta kepada Allah, kepada kehendak Allah dan sebagainya, itu kan mengatasi hukum yang kadang-kadang begitu mengikat kita, begitu membelenggu kita. Kadang-kadang kita harus cinta kasih atau apapun itu lebih kuat daripada yang semacam itu. Saya pikir terjadi transformasi itu. Jadi pada saat Allah hadir dalam bentuk apapun, terjadi perubahan, transformasi menurut saya. Jadi bukan hanya sekedar apapun, maksudnya apapun gini. Kita lihat tadi mimpi malaikat hadir itu kan yang ilahi, keputusan yang ilahi datang mengubah kita. Melalui mimpi itu menjadi perubahan paradigma dan sebagainya. Nanti melalui Roh Kudus juga kan mengubah Roh Kudus tuh, Roh Kudus yang ada bersama Yesus dan sebagainya itu kan selalu gitu ya. Yesus kan karena Roh Kudus ya, berarti kan dia awal Roh Kudus, pada awal Roh Kudus, terus pada saat dibaptis penuh dengan macam dan sebagainya, itu kan itu sangat luar biasa pengaruhnya pada orang sekitarnya pasti. Ya gitu ya. Jadi bagi saya campur tangan Tuhan yang ilahi itu sungguh-sungguh membuat diri kita terjadi perubahan, transformasi, pertobatan mungkin macam itu terus-menerus, sehingga kita semakin dimurnikan, semakin bagus, dan itu mempengaruhi orang sekitar kita. Orang sekitar pun terjadi perubahan juga. Menurut saya itu yang mungkin yang perlu dilihat, daya ilahi yang Yesus ada daya ilahi yang kehadiran pribadi ilahi yang sungguh-sungguh mengubah dunia ini, mengubah kita, mengubah ini ya bentuknya Yesus dan Roh Kudus dan sebagainya, itu pasti mengubah. Atau melalui mimpi lah dan sebagainya. Mungkin itu yang perlu kita sadar. Dan yang tercerai-berai tadi menurut Yeremia disatukan karena kehadiran yang ilahi. Kita nggak bisa mempersatukan orang yang tercerai-berai, bukan? Iya, betul. Dengan kekuatan yang ilahi itu. Menurut saya itu jadi itu yang perlu kita syukuri. Kita syukuri kalau Yesus mau lahir, dia yang mempersatukan kita, dia membuat kita menjadi semakin suci, bertobat, kita semakin beriman, itu semakin dan dekat dengan Tuhan. Dikatakan tadi Raja Semesta Alam itu membuat membuat sungguh-sungguh atau jarak antara kemanusiaan dengan yang ilahi itu menjadi dekat karena sang raja itu. Dia menjadikan manusia mempunyai martabat yang sejati seperti gambaran Allah sendiri. Itu membuat dia membuat yang gelap menjadi terang kembali karena dia adalah sang terang itu sendiri. Jadi sungguh-sungguh mengubah gitu loh. Seluruhnya gelap jadi terang kan mengubah banget gitu. Baik Romo Sam, terima kasih. Kita tadi sudah mendengarkan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil dari Injil Matius. Dan tadi yang seperti Romo sampaikan bagaimana karya Allah itu luar biasa, terutama kalau kita baca dari kisah Yusuf dengan Maria. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali, kita jeda dahulu, tetaplah di acara Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama dengan Romo Samuel Pangestu dan saya Patricia Elsa. Tadi kita sudah mendengarkan inspirasi pewartaan dan pembahasan yang diberikan oleh Romo Samuel mengenai Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 24. Sekarang kita akan lanjutkan kembali. Romo, saya tertarik tadi dengan perkataan Romo yang bagaimana kehadiran dari sosok karya Allah terhadap kehidupan seseorang, ya tadi contohnya Yusuf, itu bisa mentransformasi atau mengubah kehidupan Yusuf sendiri, ya, dan juga pasti orang-orang sekitarnya. Iya, sebelum masuk ke situ saya teringat bahwa Allah itu menyejarah gitu ya. Allah itu hadir dalam kehidupan manusia melalui kehidupan sehari dan menjadi sejarah manusia itu. Jadi dalam sejarah manusia itu ada karya-karya ilahi, Allah hadir di situ. Dan kita lihat dari silsilah juga kan ada yang bagus, ada yang jelek begitu. Itu bagian dari dinamika bagaimana Allah juga hadir dan juga Allah
sungguh-sungguh menghargai kemerdekaan manusia, kebebasan manusia itu untuk memilih dan sebagainya. Tadi juga kan Yusuf bisa memilih, walaupun dia sudah mimpi, udah nggak peduli dengan mimpinya kan bisa. Betul. Tapi Yusuf memilih untuk patuh, untuk melaksanakan kehendak ilahi itu atau apa yang dipesankan oleh yang ilahi itu. Memang kalau kita bisa melihat dalam diri Yusuf sendiri, pasti karena campur tangan yang ilahi juga itulah membuat dia terjadi perubahan juga cara berpikir dia. Oh ini malah harus diterima, ini kan dari Roh Kudus, dari yang ilahi, harusnya kita sambut dan kita harus mempertahankan atau memperjuangkan supaya ini sungguh-sungguh ada di dunia ini, kayak yang Allah yang hadir itu, yang sungguh-sungguh dinantikan oleh dia pasti punya pengetahuan itu. Macam ini Mesias macam itu, dan dikatakan dengan sangat jelas kan, sungguh-sungguh bahwa Yesus, namanya dia Yesus dan sebagainya. Maria kan anak laki, engkau menamai dia Yesus karena dialah yang menyelamatkan umatnya di dosa-dosa mereka. Jadi dia orang yang sungguh-sungguh dinantikan oleh yang orang perjanjian lama. Dia maksudnya dia sungguh taat pada hukum perjanjian lama. Dia tunggu tengah-tengah dengan kisah-kisah semacam itu pasti dia. Karena Yusuf juga tahu mungkin ini kan seperti nubuatan Nabi, Romo, dan dia karena dia tahu hukum Taurat, dia pasti tahu ada nubuatan Nabi. Nabi semacam itu. Nah itu yang bagi saya ingin mengajak Elsa dan saudara-saudara yang terkasih untuk melihat bahwa sungguh-sungguh campur tangan Tuhan itu dalam hidup kita, dalam hidup siapapun, itu pasti mengubah, atau kehadiran yang ilahi itu mengubah hidup kita, mengubah diriku, mengubah hidupku dan juga orang di sekitarku. Itu yang menurut saya perlu kita gali, dan kita bersyukur kita belajar dari Santo Yusuf bagaimana jadi kita juga punya pegang peranan juga dalam mengubah semuanya. Kita mau berubah atau tidak juga kan? Ya walaupun Allah intervensi, segala rahmat pasti datang pada kita. Saya pernah belajar bahwa rahmat Allah itu datang seperti kereta api. Gitu, kereta api artinya kita nggak bisa nolak rahmat itu. Hebatnya rahmat Tuhan gitu. Jadi akan sampai ke tujuannya kan. Ada bisa giniin kereta api kan nggak bisa. Tabrak terus sampai. Nah rahmat Allah seperti itu. Rahmat Allah yang pada kita pasti nyampe ke kita. Entah kapan pun. Saya percaya itu juga bahwa oleh karena itu intervensi Allah, tanda petik ya, campur tangan Allah, rahmat Allah itu hadir untuk dianugerahkan pada kita, itu sungguh-sungguh pasti mengubah. Ya Yesus adalah anugerah Allah yang terbesar dalam hidup saya, hidup kita semua, dan Roh Kudus pasti dalam Roh Kudus itu yang terjadi sehingga itu yang menurut saya terjadi perubahan dalam awalnya dalam kehadiran oleh malaikatnya, mimpi dan sebagainya, perkataan dan sabda ilahi itu mengubah sejarah Yusuf. Akhirnya juga kehadiran Yesus kan di situ kan, dan dengan Roh Kudus itu mengubah keluarga itu pasti kan. Dan juga nanti mengubah bangsanya, masyarakatnya. Keluarganya Elizabeth segala gitu ya. Segala semua sekitarnya itu kan, siapa yang Hana dan Simeon itu juga sama kan, semua sekitar itu. Menurut saya seperti itu juga kalau dalam kisah-kisah yang kita dengar semuanya, dan ya sampai salibnya juga mengubah semua, akhir sampai di situ, dan akhirnya bangkit dan sebagainya. Itu sangat mengubah dunia kita semacam itu. Lalu Romo, saya teringat ini kan bicara tentang mimpi, Romo. Nah, konteks mimpinya Yusuf ini apakah sama atau kan kadang kita kalau tidur suka bermimpi, Romo. Nah, wah itu ahli tafsir ini ya. Mimpi bagi saya ya suatu ya mungkin yang bisa kita pikirkan, yang sehingga kita mikirkan sehingga terjadi. Maksudnya kalau saya kepikiran sama siapa kan biasanya saya mimpiin dia gitu loh. Setuju ya? Berarti kayak bunga tidur atau endapan di bawah sadar kita gitu ya, Romo. Kalau psikologi mungkin gitu ya. Saya nggak ahli dan seperti itu. Tapi yang dimaksudkan kalau dalam mimpi ini kan beda ya. Mimpi ini bagaimana Allah sungguh-sungguh mau hadir melalui berbagai cara kan. Nah salah satunya adalah cara mimpi. Nah kalau nggak salah cara mimpi ini kan terjadi juga pada saat kelahiran Samson kalau nggak salah. Hakim juga seperti itu. Dia melalui mimpi juga sama. Jadi
Allah dalam perjanjian lama selalu tampil melalui mimpi itu. Jadi suatu cara bagaimana Allah hadir menyampaikan pesannya kepada gitu, dan pasti melalui malaikatnya, tapi tidak langsung datang, mungkin kaget gitu, tapi melalui mimpi kan ya dari dialog tidak langsung semacam itu. Kalau sekarang sih ya nggak bisa ya Romo, ya maksudnya ya kita nggak tahu sih. Kadang ada juga mimpi yang mungkin memberikan untuk supaya berfirasat, atau mungkin ya emang tadi hanya sekedar bunga tidur atau lagi teringat aja. Saya tidak ahli dalam pemimpian, tapi yang saya pahami ini kitab suci tentang itu, tentang hal semacam itu. Bisa jadi ya Tuhan berbicara melalui mimpi. Tuhan berbicara sama kita dengan berbagai cara. Jangan disempitkan, nanti kita kadang-kadang jatuh pada kesempitan pemikiran kita. Kita sempit cara berpikir kita, sehingga kita hanya mimpi aja. Kalau mimpi saya pasti ini, kalau mimpi kamu enggak, ya belum tentu juga. Kita juga nanti kan ukurannya macam-macam tuh. Gitu ya. Jadi saya pikir kita tidak tahu pada spekulasi yang masuk itu. Yang penting bagaimana tadi keadaan Allah itu mengubah hidupku dan sebagainya. Mungkin itu yang kita mau diskusikan dengan semua umat. Ya, bagaimana Romo ya? Ya, kalau pasti seperti Esa sendiri, kenapa mau jadi penyiar misalnya kan? Ya kan, mengapa mau jadi penyiar? Apa sih itu dari transformasi, ngapain di sini? Lebih baik ke kafe, kemana, atau pergi belanja dan sebagainya. Mengapa mau? Ya kan pasti mungkin awalnya saya mau mejeng, bisa jadi ya. Tapi lama-lama kan saya mau membantu mewartakan kabar gembira Injil ini, sukacita Injil ini, karena saya mau sampaikan kepada semua orang semacam itu. Itu bagi saya itu kan suatu transformasi pelan-pelan, dimurnikan dan sebagainya. Saya merasa ya pasti begitu semua. Saya merasa yang penting terbukalah terhadap rahmat ilahi tadi, yang baik melalui mimpi, melalui apapun, melalui orang lain pun, kebaikan atau apapun, ya kita terbuka. Oleh karena itu kita bahayanya adalah kita menolak tuh. Karena bisa menolak, tapi pelan-pelan juga Tuhan akan datang, artinya. Tapi karena kalau kita nolak sampai membatu kan susah juga kali ya. Karena seperti rahmat kalau terlalu datang, kalau kita udah batu banget tuh susah kan. Tapi menurut saya ya bisa juga yang namanya yang ilahi, pasti yang maha kuasa, pasti nggak, yang mustahil pasti tidak mustahil bagi dia, semacam itu. Tapi ya bagi saya yang penting sebagai keterbukaan untuk menerima rahmat Tuhan yang begitu besar pada kita, apalagi mau di masa Advent, masa persiapan ya untuk menyambut Raja yang sangat luar biasa, yang menyelamatkan sang juru selamatku itu Immanuel dan sebagainya. Itu sungguh-sungguh membuat kita terbuka, dan dengan persiapan lah bagaimana kita menerima rahmat. Kalau semakin besar kita kan semakin bisa menerima rahmat yang besar. Kalau kita semakin menutup tangan kita, ya kita nggak bisa menerima. Berarti dengan menurut saya masa Advent juga masa yang penting bagi kita. Jadi ini kan masa Advent ya. Iya, sekarang penting. Malah masuk pekan Advent ketiga yang kalau itu loh Romo, Gaudete. Iya, dan yang sukacita karena dia hadir. Jadi buah-buahnya mungkin kalau keadaan ilahi itu, intervensi ilahi, campur tangan Allah membuat saya sukacita. Ya, walaupun pasti ada kesulitan tadi, nanti ada pelarian ke Mesir dan sebagainya, itu suatu yang susah. Ada satu resiko yang harus kita tanggung juga. Satu tantangan yang harus kita hadapi. Jadi bukan berarti kalau sudah Allah intervensi semuanya beres, itu enggak juga. Itu awalnya harus intervensi ya, membuat kita berubah, pasti perubahan. Arti yang takut menghadapi resiko, berani menghadapi resiko. Macam itu. Itu menurut saya tetap sukacita dia. Semacam itu yang membuat anehnya gitu. Kok dia hidupnya susah semacam itu, kok dia masih bersukacita sih, masih bisa bertahan. Itu karena apa? Kekuatan ilahi hadir dalam dirinya. Dan Yesus itu kita harus yakin ada ya Romo, kekuatan ilahi itu. Ya? Menurut saya kadang-kadang umat Katolik tuh malah terlalu minder ya, terlalu nggak percaya diri, malah rendah diri, bukan rendah hati ya. Rendah hati sih bagus, rendah diri tuh seolah ini kamu kan hebat. Nah, saya sering mengatakan bahwa keadaan ilahi dalam hidup kita itu sudah sangat jelas melalui Yesus Kristus, dan dalam Roh Kudus itu kita dibaptis ya, menjadi putra-putri Allah pun dengan Roh Kudus. Itu sangat luar biasa melalui sakram-sakram gereja. Cuman kita anggap sesuatu yang biasa itu karena seolah-olah gratis kan, grasias itu. Padahal yang gratis itu sungguh-sungguh luar biasa kok dari Allah. Iya.
logikanya gitu ya, pasti lebih besar daripada anugerah yang dari duniawi ini gitu loh. Apapun itu, pemberian duniawi, pemberian Allah yang kecil apapun lebih hebat daripada pemberian yang duniawi itu. Menurut saya itu yang harus kita apa ya, kita siasati, atau kita artinya sadarlah bahwa itu yang lain nggak usah, nothing. Udah ada, aku penuh. Kalau sadar aku identitasnya putra putri Allah penuh Roh Kudus karena karya penebusan Yesus Kristus dan Roh Kudusnya itu buat aku juga penuh dengan Roh Kudus, itu membuat kita segala-galanya lebih menurut saya sih lebih berjalan dengan keyakinan ya, bahagia, lebih ini, siapa muncullah macam-macam, makin imannya semakin dalam, semakin bersaudara, semakin berbeda rasa. Seperti dikatakan Adas, itu mudah kalau kita sadar dengan identitas diri kita. Oleh karena itu kan tadi silsilah kan kita ngomong tentang siapa Yesus tuh. Iya. Identitas diri Yesus siapa yang, oleh karena itu paham tentang Allah, paham tentang Yesus itu tentang siapa Yesus sungguhnya, paham tentang Allah, paham tentang Roh Kudus gitu, kita harus pahami siapa dia, siapa aku, dan siapa kamu, siapa sesamaku gitu kan. Itu kan penting. Sering saya khotbah semacam itu supaya kalau paham itu benar dan itu udah diyakini dengan benar dan dihayati dengan benar, itu pasti akan baik adanya. Jadi beriman, makin beriman nggak? Beriman karena kenal Yesus dengan baik. Kalau kenalnya sekedar-kedarnya aja kan nggak bisa. Salah persepsi nanti, salah tanggap nanti Yesus sebagai dukun lah, sebagai apalah, pusing kan nanti. Kayak ATM lah, saya sering bicara seperti itu. Kalau kita yakin diri kita putra putri Allah penuh dengan Roh Kudus, ya gini-gini juga dulu hamba dosa, sekarang menjadi putra putri Allah penuh dengan Roh Kudus karena karya penebusan Yesus Kristus dan Roh Kudus dan sebagainya. Itu sangat luar biasa. Yeah. Jadi aku bangga ya Romo. Bangga sebetulnya dan hidup sesuai dengan identitas diri kita, jati diri kita itu, dan akhirnya kita kenal sesama kita. Dia juga apa ya, dikasih Allah. Dia sesama kita, kita sakit dia juga sakit, dia sama lah, itu sama. Jadi kita mau dikasih, dia mau dikasih nggak, ya mau, ya harus lakukan sama. Gitu. Dan kita sebagai tadi yang Raja Semesta Alam mengajak kita menjadi sang terang bagi yang berjalan dalam kegelapan. Raja ya artinya sang terang itu yang menerangi orang yang bangsa yang berjalan dalam kegelapan misalnya gitu, atau siapapun dalam kegelapan kita terangi dengan sinar ilahi itu, yang sungguh-sungguh kehadiran ilahi itu menurut saya sungguh-sungguh luar biasa itu. Ya, jadi kekudusan juga terjadi karena gitu ya, karena sungguh-sungguh saya berubah jadi ayah yang baik, bertanggung jawab, dan sebagai ibu yang baik, bertanggung jawab. Ini semua sangat luar biasa. Menjadi dosen yang baik, menjadi pastor yang baik, menjadi siapapun, menjadi sopir yang baik, menjadi apa, itu harus begitu. Artinya sungguh-sungguh profesional ya, menjalankan tugas dengan jalan kekudusan hati, berarti ya Romo ya. Dan sebagainya. Karena dia hadir dulu. Kalau kita nggak jadi kudus, karena dia mengubah kita terus-menerus menuju kekudusan, menuju keselamatan, kesempurnaan hidup, Kristiani dan sebagai kesempurnaan itu. Lalu Romo tadi sempat menyinggung tentang Ardas atau Arah Dasar Keuskupan Agung Jakarta. Nah, ini kita sudah mau mendekati akhir tahun. Lalu kita nanti akan memasuki tahun 2019. Arah Dasar Keuskupan Agung Jakarta ini untuk tahun 2019 apa Romo temanya? Iya kan, kita arah dasar Keuskupan Agung Jakarta kan 5 tahun tuh ya, 5 tahun. Jadi kita tidak boleh mengkotak-kotakan atau memisahkan setahun kita dari sebuah kesinambungan. Pada arah dasar kita ingin mengamalkan Pancasila, kelima sila itu menjadi satu kesatuan yang utuh, bukan sekedar ini tahun apa nih? Tahun persatuan. Nah, tahun yang dulu tahun kerahiman enggak gitu. Kita tetap artinya selalu berdasarkan gini, misalnya tahun kerahiman Allah memerdekakan 2016, adil dan beradab 2017, tahun persatuan kita Bhinneka Indonesia, dan nanti tahun depan 2019. Kan kita amalkan Pancasila, kita berkhidmat, bangsa bermartabat itu kan, dan terakhir nanti 2020 apa gitu dan sebagainya. Itu menjadi suatu kesatuan. Dan yang tahun depan itu amalkan Pancasila, kita berkhidmat, bangsa bermartabat, itu tetap merupakan suatu proses mewujudkannya. Berdemokrasi itu proses pemimpin-pemimpin mewujudkan keadilan sosial nanti, dengan nilai-nilai Tuhanan, keadilan, kemanusiaan, kebangsaan gitu loh. Gitu loh, kurang lebih gitu. Jadi akhirnya menuju ke sana. Jadi semua menjadi satu kesatuan rangkaian semacam itu. Nah,
bagaimana orang kita berhikmat. Kita berhikmat tuh berarti ya orang yang mau terbuka dicampuri diintervensi oleh kekuatan ilahi itu loh. Bagi saya ya hidup dalam Roh Kudus itu. Hikmat dan ya, hikmat, Romo hidup hikmat. seperti Yesus itu berhikmat selalu tadi seperti Yusuf ya melakukan kehendak ilahi. Walaupun ada resiko dan sebagainya itu, biar kehendak dia terjadi, biar terjadi keselamatan, terjadi kebahagiaan, terjadi kesejahteraan itu yang orang yang berhikmat itu yang melahirkan buah-buah yang semacam itu. Gitu. Kalau berhikmat berarti dia berarti dia bijaksana sesuai dengan kepikiran ilahi yang Kehendak ilahi dan sebagainya. Bukan kehendakku, kehendak pikiranku masih lain gitu. Oleh itu orang berhikmat orang yang mungkin dikuasai oleh kekuatan ilahi Roh Kudus itu. Misalnya kalau kita zaman sekarang ini dikuasai Roh Kudus, itu dalam roh itulah menurut saya dia berhikmat. Buah-buahnya nanti pemimpin yang pasti yang transformatif, yang tadi yang mau mengubah ada terjadi ubah diri dulu, pertobatan, baru bisa mempertobatkan yang lain, mengubah yang lain semacam itu. Memberi pemimpin yang tadi menyangkut juga pasti pemimpin yang seperti itu ya pasti membawa bangsanya menjadi bangsa yang bermartabat semacam itu. Ya gitu ya, menggunakan kebijaksanaan ilahi, pikiran ilahi, kekuatan ilahi untuk bukan hanya nafsuku, ambisiku macam itu, kekerasanku, kebencianku, bukan itu. Itu menurut saya jadi semua keseluruhan whole package itu. Dan Bapak Uskup mengatakan bahwa inilah cara untuk menuju kekudusan. Kekudusan yang dikehendaki Allah. Dan kita menjadi semakin semakin sempurna ya, kepenuhan hidup Kristen dan sempurna seperti Allah Bapa, sempurna dalam kasih itu. Itu menurut saya perlu kita wujud nyatakan dalam nanti kita lihat di dalam ini dari dalam keluarga. Keputusannya bukan kamu sendiri, saya menang sendiri, enggak, kita harus sama-sama mikirkan di semen komunal dan penegasan bersama. Misalnya seperti di mana-mana begitu. Jangan nanti kamu kayak lebih penting, kamu enggak, ini saya lebih kuat. Tidak gitu, kita yang penting ini ada kebersamaan kita memutuskan sesuatu demi kepentingan bersama, demi kebersamaan, demi kesejahteraan bersama dan sebagainya. Itu lebih penting daripada aku sendiri. Dan dalam memutuskan bersama itu atau keputusan komunal itu, kita juga berdoa dan berharap ada intervensi dari Roh Kudus. Iya pasti, dalam Roh itu penegasan bersama dalam Roh kan. Kalau orang Katolik bilang seperti communal discernment, ya itu discernment seperti itu. Dalam keluarga juga bergandengan tangan, berdoa dulu baru nanti memutuskan apapun sama untuk pendidikan anak, misalnya dalam misalnya lingkungan, rame-rame memutuskan mau kemana nih karyanya kita ini tahun depan atau apa, ya kan ada rapat karya segala itu kan dalam penegasan bersama. Ya di Kuria juga sama, di DKP di mana juga ada rapat bareng bersama, tuh bukan saya mutus sendiri, enggak, fokus keputusan sendiri tidak, tapi bersama-sama di lingkungan, wilayah, di paroki, di dekanat, nanti itu dan sebagainya, di perusahaan pun sama, seperti penegasan bersama itu penting. Dan biarlah, saya mengatakan biarlah campur tangan ilahi itu yang biar menguasai kita gitu, kekuatan ilahi itu yang menguasai kita dengan sangat luar biasa itu. Itu yang menurut saya kita beriman bangsa martabat dan banyak nanti gerakan-gerakan bersama umat. Nah, yang paling penting adalah selalu nanti ada tanggal 5 itu 5 Januari ada pembukaan tahun berhikmat, tahun berhikmat. Kita berhikmat bangsa bermartabat itu, amalkan Pancasila itu. Bersama nanti di katedral dan di seluruh paroki kita mulai semacam itu. Dan ada macam-macam kegiatan. Kalau kita berhikmat kan misalnya kita tidak menambah-nambah pakai misalnya kita tentang alam semesta. Tadi kan Yesus Raja semesta. Kita sayang sama alam semesta kita.
ya pakai air seenaknya, pakai listrik seenaknya, terus misalnya buang Plastik. sampah plastik dan sebagainya, itu kan juga kita harus mencoba begitu ya, sungguh-sungguh mencintai, menanam pohon, bukan hanya mengurangi, tapi kita sungguh-sungguh membuat alam ini menjadi tempat yang sungguh-sungguh indah, untuk sungguh-sungguh nyaman untuk kita Hidup hidup bersama. bersama. Ozon kan semakin tipis juga dan Iya. sebagainya. Masih ada kelaparan di sana sini, maksudnya itu berarti saya kan, wah itu ya berarti bumi sudah tidak memberikan buah lagi atau hasil padi dan sebagainya. Itu kan kita harus pikirkan bagaimana bumi menjadi lebih tenang lagi, artinya lebih sehat lah, lebih apa semacam itu. Iya. Lebih, Jadi jangan hanya berpikir untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tapi juga Ya. harus lebih besar lagi Lebih gitu. besar lagi manusia dan juga alam semesta kita, pohonnya kita rawat, kita tanam pohon dan sebagainya, atau itu bagi saya penting. Kita juga ngurangi AC Ya. supaya tidak dingin semua orang panas, kita dingin. Dan kalau orang Jepang bilang 25 derajat dan sebagainya, itu juga membuat ozon sampai tipis kan. Semuanya mau dingin ya di luar, panas ya habis semuanya seperti itu. Iya. Dan saya merasa global warming itu harus di Perhatikan pemanasan ya. global gitu perlu diperhatikan kembali. Memang harus orang kata mati-matian lah gitu. Bukan berhikmat, bukan hanya sekedar saya bijaksana pikiran saya, bukan, tapi sungguh-sungguh tindakan saya, sungguh-sungguh Ada gerakan yang dilakukan juga ya, Romo ya? bukan sekedar saya suci, saya apa, bukan. Saya suci sebagai bapak misalnya karena saya bertanggung jawab pada keluarga yang dipercayakan pada saya. Saya bekerja keras mati-matian dengan cara yang halal, cara yang benar dan sebagainya itu. Iya. Bukan dengan cara saya ini dengan cara yang halal, enggak, ya, caranya benar juga. Iya. Jadi bijaksana, benar dan sebagainya, sehat gini macam itu. Membawa dampak pada semua orang. Iya, baik. Gitu. Baik Romo, terima kasih banyak. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil yang disampaikan oleh Romo Samuel. Semoga Anda yang pada saat ini menonton acara ini dan juga mendengarkan siaran kami dapat semakin diteguhkan imannya dan yang pastinya mempunyai harapan dan sukacita untuk kedatangan Yesus yang sebentar lagi yang akan kita sambut bersama. Baik Romo, terima kasih, dan kita akan akhiri acara ini dengan memohon doa dan berkat melalui Romo Samuel. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas karunia-Mu yang terbesar, Yesus Kristus dan Roh Kudus, sehingga kami dulu adalah hamba dosa, sekarang menjadi putra-putri-Mu yang penuh dengan Roh Kudus pula. Bapa, terima kasih atas anugerah yang terbesar dalam hidup kami ini. Bapa, jadikanlah kami sungguh-sungguh putra-putri-Mu yang penuh dengan Roh Kudus, sehingga kami sungguh-sungguh berhikmat. Kami sungguh-sungguh selalu terbuka akan segala rahmat dan berkat-Mu, atas segala intervensi-Mu dalam campur tangan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dengan demikian kami sungguh-sungguh dapat melaksanakan apa yang Kau kehendaki, apa yang sungguh-sungguh berguna bagi semua orang, bukan hanya untuk kepentingan kami sendiri. Bapa, biarkanlah kami terbuka untuk segala yang baik itu. Biarlah kami juga terbuka untuk mengampuni, untuk mengasihi, dan juga untuk memberikan diri kami kepada semua orang yang membutuhkan. Bapa, jadikanlah kami semua keluarga-keluarga seperti keluarga Kudus Nazaret yang selalu mengutamakan kasih di antara kami, dan kami juga dapat bisa memberikan kasih dan kesaksian itu kepada semua orang dengan memberikan kasih itu dengan tindakan nyata. Bapak, sebentar lagi kami hendak menyambut hari kelahiran Putra-Mu, Yesus Kristus. Kiranya Engkau berikan rahmat, kebahagiaan, sukacita yang berlimpah kepada kami, sehingga kami merasakan Engkau selalu hadir dan selalu menyertai kami. Yang Yesus selalu menjadi panutan hidup kami, teladan hidup kami. Biarlah Sang Immanuel selalu menyertai kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Berkat Allah melimpah atas diri kita bersama keluarga, komunitas, serta seluruh karya-karya kita. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Samuel Pangestu. pamit undur diri, tetap semangat, mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, Kita kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik
yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. Oh Lord, for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord, siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun
dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berputar